warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuana Inar Aziza dari program Pendidikan Luar Sekolah. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai tentang program pendidikan keaksaraan. Pendidikan sendiri adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, cara, serta perbuatan mendidik. Dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan kita. Apabila kita tidak memiliki pendidikan atau wawasan yang luas, jadi kita akan ketinggalan dalam hal baik segi ekonomi, pendidikan, serta masih banyak hal lain yang akan kita tidak ketahui. Jadi pendidikan sangatlah penting bagi kita. Apabila kita masih belum memiliki pendidikan yang baik atau pendidikan yang cukup, jadi kita bisa mengikuti program pendidikan keaksaraan. Nah, program pendidikan keaksaraan sendiri adalah program pendidikan keaksaraan yang dilakukan pada tahun 2006 sebagai dasar atas gerakan memberantas masyarakat dari buta aksara. Tujuan dari pendidikan keaksaraan ini adalah mengupayakan agar warga masyarakat terbebas dari buta aksara, serta menjadi generasi berpengetahuan yang mampu bersaing dalam dunia pendidikan di luar sana. Pendidikan keaksaraan dilatar belakangi adanya kekhawatiran terkait banyaknya masyarakat yang masih terperangkap dalam kebutaan huruf. Melihat keadaan demikian, diharapkan pemerintah cukup tinggi untuk menunjukkan pendidikan keaksaraan agar warganya terbebas dari buta aksara dan bisa melanjutkan pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya di masa mendatang. Pendidikan keaksaraan menjadi salah satu solusi yang tepat di mana seseorang bisa memulai untuk melatih kecakapan dalam membaca, menulis, berhitung, berbicara, dan mendengarkan. Kesejahteraan masyarakat sangatlah bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Untuk memperoleh hal tersebut, program keaksaraan menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang warga masyarakatnya yang masih mengalami buta aksara agar terampil dalam melakukan perubahan-perubahan untuk yang lebih baik. Setelah kita mempelajari tentang pengertian pendidikan keaksaraan serta tujuannya, selanjutnya kita langsung masuk pada bahan materi yang akan kita bahas. Materi yang akan kita bahas dalam video kali ini yang pertama yaitu kita akan mengenal huruf-huruf, yang kedua kita akan belajar cara menulis huruf, dan yang ketiga kita akan belajar dengan membaca serta merangkai kata yang akan kita bahas selanjutnya. Dalam materi yang pertama yaitu mengenal huruf abjad. Nah, dalam huruf abjad itu kita ketahui ada 26 huruf, yaitu antara huruf A sampai huruf Z. Nah, kali ini kita akan menulisnya satu persatu, mulai dari huruf A sampai dengan huruf Z. Pertama ada huruf A, kita tulis huruf A. Dalam menulis huruf A, kita seperti membuat atau menggambar segitiga, tetapi ada garis sisinya. Yang kedua huruf B. Huruf B itu seperti kita membuat bola-bola dua dari atas dan bawah. Kemudian huruf C. Kemudian huruf D. Huruf E. Dalam menulis huruf E seperti kita membuat huruf C, tetapi kita tambahkan garis di tengahnya. Kemudian huruf F. Huruf G. Kemudian huruf H. Dalam penulisan huruf H, kita seperti membuat tangga, namun strip atau garis di tengahnya itu hanya satu.
Kemudian huruf I hanya seperti garis dari atas ke bawah. Kemudian huruf J. Dalam menulis huruf J ini seperti kayak pancing. Ini karena ada ininya dari bawah, kita tarik ke atas sedikit. Kemudian huruf K, huruf L, huruf M, huruf N. Ada perbedaan dari dua huruf M dan N ini. Huruf N ini kita memiliki ibaratnya kakinya 3, namun huruf N itu hanya kakinya 2. Kemudian huruf O seperti kita membuat lingkaran. Huruf P, huruf Q, ini kita juga membuat lingkaran, kemudian kita tarik dari tengah sini, kita tarik ke bawah. Ini huruf Q. Kemudian huruf R, huruf S, huruf T, huruf U, huruf U juga seperti huruf J, namun huruf J itu kita tariknya sampai bawah atau kita tariknya hanya sedikit. Apabila huruf U itu kita tarik dari atas ke bawah, kemudian kita tarik lagi ke atas. Kemudian huruf V. Nah, huruf V itu seperti kayak kita fotokan gini itu aja. Jadi seperti huruf P. Kemudian huruf W. Huruf W juga sama halnya seperti huruf M. Namun huruf M itu kakinya itu menghadap ke bawah, sedangkan yang huruf W itu kakinya ke atas. Jadilah huruf W. Kemudian huruf E kayak huruf silang. Kemudian huruf Y. Huruf Y itu seperti apa ya? Kayak ranting pohon atau batang pohon, karena ini bercabang 2, kemudian dari atas ke bawah ini 1. Dan yang terakhir huruf Z. Nah, ini adalah huruf-huruf abjad. Ada 26 huruf abjad yang kita ketahui, sehingga dalam huruf-huruf ini kita akan bisa merangkai kata, membuat kata, dan yang terakhir itu bisa kita baca menjadi sebuah kalimat. Selanjutnya, tadi kita sudah mengenal huruf dan menyebutkan serta menulis huruf-huruf dalam abjad. Selanjutnya kita akan membahas yaitu merangkai kata, atau kita akan membuat kata berpenggal-penggal, kemudian nanti kita akan susun sehingga akan menjadi sebuah kalimat. Yang pertama kita akan membuat Rini. Jadi Rini itu kalimatnya itu Rini membaca di sawah. Rini membaca di sawah. Namun kata-katanya itu nanti akan saya penggal. Rini membaca di sawah. Rini membaca
di sawah. Nah, ini dia penggalan kata demi kata dari kalimat Rini membaca di sawah. Selanjutnya, kita akan membaca kata demi kata, atau kita ulang, yaitu huruf demi huruf. Ini adalah huruf ri yang terdiri dari dua huruf. Yang pertama itu ada huruf R, yang kedua huruf I. Jadi kita baca ri. Yang kemudian ada dua huruf juga, yaitu huruf N dan I. Jadi kita baca ni. Yang selanjutnya ada tiga huruf, yaitu M, E, M. Yang kita baca mem. Kemudian ada dua huruf B dan A. B. Ada tiga huruf C, A, K. Jadi jak. Yang selanjutnya ada dua huruf juga, yaitu D dan I. Kita baca di. Selanjutnya ada dua huruf juga, ada huruf S, huruf A, sa. Yang terakhir ada tiga huruf W, A, H. Jadi kita baca wah. Apabila kita rangkai atau kita gabungkan, akan menjadi rini membaca di sawah. Nah, itu tadi penggalan kata demi kata dari sebuah kalimat Rini membaca di sawah. Selanjutnya, tadi kita sudah belajar mengenal huruf-huruf, menulis, serta membaca dari penggalan kata-kata. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan belajar membaca dari penggalan kata per kata yang akan menjadi satu kalimat. Yang pertama yaitu tadi kan kita penggal kata demi kata sedikit demi sedikit. Yang ini agak lebih panjang. Jadi ini rini. Ini satu kata rini. Membaca di sawah. Ini tadi kata yang sudah kita pelajari dari awal hingga akhir, yaitu Rini membaca di sawah. Oh, ini kurang huruf di sawah. Nah, bagaimana teman-teman apabila kita sudah mempelajari huruf demi huruf, kata per kata, kalimat per kalimat, jadi akan lebih gampang atau lebih mudah kita untuk belajar dalam membaca. Nah, dari pengertian atau pembelajaran pengenalan huruf dasar ini semoga bermanfaat bagi kita semua, karena pembelajaran atau kita mengucapkan dalam kehidupan sehari-hari itu sangatlah mudah, tetapi apabila kita praktekkan dalam menulis ataupun membaca satu persatu itu sangatlah sulit. Kalau kita bicara secara formal atau non formal seperti ini, secara langsung atau secara tidak langsung sangatlah mudah, namun apabila kita telaah secara mendalam itu sangatlah sulit. Tidaklah semua orang dewasa itu sudah mengerti atau sudah memahami tentang huruf-huruf yang kemungkinan itu dianggap remeh oleh orang banyak, namun ada beberapa juga orang yang masih belum mengenal huruf atau biasa kita sebut dengan buta aksara atau buta huruf. Jadi tidak ada salahnya apabila kita mengikuti program keaksaraan yang ada di desa atau yang ada di lembaga-lembaga yang telah disediakan oleh pemerintah.
Nah, di dalam lembaga tersebut sudah terdapat fasilitas yang akan kita butuhkan untuk kedepannya. Jadi mereka fasilitator atau penyedianya sudah membekali atau mempersiapkan media-media atau bahan ajar yang akan mereka gunakan untuk mengajar para peserta didiknya. Jadi kita tidak akan khawatir mengenai tentang nanti apa ya yang akan saya bawa ke lembaga untuk belajar. Apakah saya nanti harus membawa tas, harus membawa buku yang banyak, harus membawa ballpoint, pensil. Itu tidak. Ada beberapa lembaga yang sudah menyediakan fasilitasnya seperti buku, tas. Tapi kalau tas itu kemungkinan jarang. Mungkin kalau yang mengikuti program keaksaraan ini kemungkinan ibu-ibu atau bapak-bapak, mungkin mereka juga tidak akan membawa tas, namun mungkin akan dibawa di tenteng, tidak akan membawa tas untuk mereka. Jadi pengenalan huruf dasar itu sangatlah penting sebelum kita menuju materi atau pembelajaran yang lebih dalam. Apabila kita tidak mengenal huruf secara dasar terlebih dahulu, maka kita akan kesulitan dalam kedepannya untuk mengenali huruf-huruf yang lebih sulit lagi. Jadi ada kurang lebihnya, mohon maaf dari pembelajaran keaksaraan ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Dan apabila ada salah-salah kata dari saya dalam menjelaskan materi tadi, mohon maaf. Semoga materi yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi yang belum mengenal huruf-huruf, dan semoga mereka yang masih belum mengenal huruf jadi termotivasi untuk belajar dan terus belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.